Tanam kami datang ngasali. Buruan Bang. Wujud. Yud. Aku udah wujud. Ya. Assalamualaikum. Aduh, Pak RT yang terhormat, man. Siap. Wah, mantap. Ganti lagi, subhanallah, luar biasa. Hah? Iya. Ini mobilnya sudah diselamatin belum? Kalau belum, sekarang waktunya harus selamatin. Iyalah. Siap. Iya, traktir ya. Berarti. Siap. Traktir ini Bang Robi. Waduh, tas bes saya Bauman lupa di atas. Masuk Ustadz, masuk. Ini Febri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ustadz. Sini Ustadz. Nah, Ustadz, wujud. Alhamdulillah Ustadz, sehat. Sehat. Alhamdulillah, sehat Ki. Ya. Yuk, sini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras. Alhamdulillah. Malam ini kita lanjut ritual sambung rasa ya. Mudah-mudahan yang sudah wujud di pendopo sambung rasa hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah ya. Untuk selalu istiqomah, berbuat baik, berjalan di jalannya Allah ya. Dan mudah-mudahan rezekinya juga istiqomah, rezeki yang berkah. Amin, amin. Terima kasih banyak supportnya sedulur sambung rasa yang di luar yang belum bisa wujud di sini ya. Tetap saya infokan setiap hari Minggu kita ada terapi gratis ya. Terapi yang mengalami gangguan non medis ya, bukan gangguan medis di rumah sakit aja. Gangguan non medis seperti kena santet, kena guna-guna, kena pelet, kena teluh. Kena gangguan janda gitu kan. Kenapa Bang Robi kok ketawanya nggak enak banget ini Bang Robi ini, Masya Allah, seneng banget ini. Ya intinya yang berkaitan dengan hal yang negatif, datang di pendopo sambung rasa jam 11 siang ya, Minggu jam 11 siang gratis, gratis. Tapi daftar dulu di nomornya Abauman ya, atau nomor saya mungkin ada di atas background YouTube-nya. Nomor Abauman berapa Abauman nomornya? 08 0857 57 7370 6309 ya, harus daftar karena saya batasin hanya 10 orang maksimal ya di seluruh sambung rasa. Dan hari ini kita alhamdulillah semoga yang wujud di sini sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Diniatkan yang datang di sini tetap seperti yang saya selalu sampaikan, niatkan untuk ibadah ya, ibadah Allah agar apa yang menjadi hajat dikabulkan. Jadi kesini, datang di sini jangan punya niat apa-apa. Contoh nih, biar di sini nanti hajat saya dikabulkan, biar nanti usaha saya lancar, nggak boleh. Niatkan ibadah, bonusnya Allah pasti tahu kok. Bonusnya pasti dapat, Allah pasti berikan. Nggak usah khawatir, Allah itu maha besar, maha yes. Ya, sudah saya merasa. Dan ini belum minggu terakhir untuk puasa ya, Ustaz? Oh, minggu terakhir? Enggak, masih ketemu lagi. Masih ada malam Jumat lagi ya? Oh, tapi ini kebetulan sekarang malam Jumat Kliwon ya, Ustaz? Oh, iya. Malam Jumat Kliwon, alhamdulillah. Jadi kita setiap malam Jumat lagi Kliwon, kita ritual sambung rasa ya. Ya, ritual yang sebagian orang dibilang sesat mungkin ya, atau mungkin bid'ah ya, mungkin ya, wis nggak ngurus lah. Yang jelas kita kalau dibilang bid'ah ya enggak Ustaz ya, orang kita ngaji ya Ustaz ya. Kita ngaji, kita berzikir bersama ya. Semoga pendopo sambung rasa ini berkah ya, dan bisa untuk benar-benar kemaslahatan umat ya, karena di sini tempat di mana kita ibadah, di mana kita bersujud pada Allah, di mana kita juga berzikir, ininya untuk ibadah di sini. Dan yang masuk di sini memang diharuskan untuk wudhu ya, harus suci di sini.
Bisa Samuroso. Kita awali dengan baca sholawat sama-sama yuk ya, biar semangat ya. Kita baca sholawat naria ya Ustadz ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdabil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang mengikuti sholawat, yang mendengarkan sholawat, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Berusaha kita sangat bersyukur. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan Allah untuk berada di bulan, akan mendekati bulan suci Ramadan. Alhamdulillah banyak saudara kita, teman kita, bahkan keluarga kita, bahkan yang sudah meninggal, yang sudah tidak lagi ada kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Ya, ayo kita bersyukur, sujud syukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan nanti kita tahun depan juga dipertemukan bulan suci Ramadan bersama keluarga kita dalam keadaan sehat dan bahkan dalam keadaan yang lebih berlimpah dari sebelumnya. Amin, amin. Saya ingatkan, Ki Sambung Roso ini bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, terlalu jauh ya, bukan dukun, bukan paranormal ya. Saya pria normal ya. Saya hanya hamba yang doif. Saya hanya berusaha saat saya hidup ini, saya ingin bermanfaat untuk orang lain ya. Saya ingin selalu berbuat baik. Makanya saya selalu bilang, jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang yang selalu berbuat baik ya. Biarkan mereka ngomong apa, whatever. Itu ya Sedulur Samuroso. Jadi ini tempat Sedulur Samuroso kalau mau wujud di sini silakan. Malam Jumat Legi dan Kliwon. Ya silakan. Ya kita sama-sama tawasul mendoakan ya. Ada satu cerita di mana katanya ini Ustadz, mengada Ustadz ya, bahwa kalau malam Jumat itu ahli kubur itu pulang ya. Sebagian ulama ada mempercayai seperti itu. Saya nggak tahu ulama yang mana, yang jelas saya pernah dengar seperti itu. Yang bagi saya kalau itu baik mendoakan, apa salahnya ya. Tapi kalau nggak baik ya tergantung kembali ya nafsi-nafsi aja Ustadz ya. Nah, baik Ustadz, mungkin saya minta sedikit balikani olah ayat Ustadz untuk teman-teman yang ada di sini biar lebih semangat untuk mendatangi majelis-majelis Allah, bukan hanya di Pendopo Sambung Roso ya Ustadz ya. Mungkin di dekat rumahnya, sebelahnya atau di masjidnya, monggo silakan, nggak harus di sini. Berikan sedikit Ustadz balikul ani wala ayat, mungkin teman-teman biar lebih semangat Ustadz. Monggo silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Shadaqallahul azim, shadaqallahu rasul nabiyil karim. Alhamdulillah, seluruh keluarga besar Kisambung Roso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berada di rumah, yang menyaksikan acara pengajian setiap malam Jumat, mudah-mudahan semua langkah kaki kita menuju di kediaman pendopo ini senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengeluarkan sebahagian rezekinya beli makanan, minuman, ya, buat kita bareng-bareng sama-sama. Mudah-mudahan rezekinya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya Allah berkahi, anak-anaknya Allah sehatkan. Allah jadikan semua anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kita sebagai orang tua tentunya, dan berguna buat agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kembali ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir di penghujung bulan Sa'ban, Allah Subhanahu wa taala masih berikan sehat kepada kita. Alhamdulillah. Sebagaimana tadi disampaikan, kita bersyukur kepada Allah, tidak sedikit kawan-kawan kita, guru-guru kita, mungkin anak kita, tetangga-tetangga kita yang tahun kemarin jumpa dengan Ramadan 2021, ketemu puasa bareng sama kita, mungkin tarawih bareng sama kita, tilawatil Quran bareng sama kita, pada tahun ini udah meninggal dunia, tidak ada. Bisa jadi saudara-saudara kaum muslimin, hari ini Allah berikan kita Ramadan kita yang terakhir 2022 ini. Maka pantas wajib ibu bapak lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan saat ini, detik ini, Allah masih berikan kemampuan kepada kita, masih memberikan hidup kepada kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebab kata Nabi, barang siapa orang yang senang datangnya Ramadan, gembira dengan datangnya Ramadan, artinya begitu besar karunia yang Allah kasih kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Amin. Saudara-saudara yang saya muliakan, bukan saja kita, tetapi orang-orang yang meninggal, orang-orang tua kita, ayah ibu kita, nunggu nih datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana saudara-saudara yang saya muliakan, ada hari-hari atau bulan yang dimuliakan Allah. Sebagaimana setiap tanggal 17 Agustus itu satu kegembiraan bagi orang-orang yang di penjara. Karena setiap tanggal 17 Agustus mereka itu dapat apa namanya? Tuh kan pengalaman. Iya, begitu. Ya, dapat pengalaman. Artinya saudara-saudara, tanggal 17 Agustus itu adalah hari yang bersejarah. Begitu juga lah dengan bulan Ramadan yang saya maksud. Mengapa Allah muliakan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Yang pertama, saudara-saudara, Allah panggil orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Kepada siapa? Orang yang beriman. Sebab apa? Kalau bukan iman landasannya, orang tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa. Kok begitu Ustadz? Iya, karena ibadah puasa beda dengan ibadah yang lain, Pak. Kalau sholat kelihatan nampak kita ibadah sholat, betul. Kalau kita mengeluarkan zakat, ada hijab dan qabul, ada yang menerima, ada yang menerima. Berangkat haji, apalagi satu orang berangkat, satu RW bisa yang ngantar. Tapi kalau ibadah puasa nggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Maka pantas Allah panggil, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Bukan dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nas kutiba alaikumusiyam. Bapak ibu dan saudara-saudara kaum muslimin, pencinta majelis ta'lim rahimakumullah. Mengapa? Karena ibadah puasa ini melatih kita supaya dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Maksudnya bagaimana Ustadz? Saudara-saudara, kalau di siang hari bulan Ramadan luar biasa panasnya. Orang Pak kalau mau minum air di siang hari, sedikit dia teguk air, satu orang pun nggak ada yang tahu. Betul? Bapak ibunya tidak tahu, istri tidak tahu, teman. Jangankan teman kawan-kawannya, satu uduk dengan dia tidak tahu dia sedikit minum air untuk membatalkan puasa karena haus. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Nah ini yang saya maksud, merasakan Allah dekat dalam hidup, dilihat oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah, ada CCTV-nya. Bahasa Quran dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu? Ayat berapa? Lupa dah. 65. Pada kali itu kata Allah, kami akan kunci lisan mereka, artinya tidak bisa bohong pada ketika itu. Tiada dusta di antara kita katanya. Terus wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka nanti akan berbicara di hadapan Allah, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki-kaki mereka jadi saksi di hadapan Allah. Maka saudara-saudara, kaki kita ini menuju dari rumah menuju ke pendopo ini semua jadi saksi di hadapan Allah. Amin. Amin. Kita taklim tiap malam Jumat, baca surah Yasin, kirim doa buat orang tua kita ya, yang telah wafat maupun yang masih hidup. Yang telah wafat, doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, diangkat sisa kuburnya, dijadikan kuburnya radhah min riyatil jannah. Yang masih hidup mudah-mudahan sehat wal afiat, panjang usianya, kuat iman dan Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saudara-saudara yang saya muliakan, merasakan Allah dekat dalam hidup. Maka ibadah puasa itu pertama melatih seseorang itu agar merasa dekat dalam Allah, dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Sebulan penuh dilatih kita supaya merasakan Allah dekat dalam hidup kita. Diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, sebagaimana diajarkan ketika menjalankan ibadah puasa. Artinya hadirin, 11 bulan nanti ke depan. 11 bulan ke depan ketika selesai daripada Ramadan, masuk daripada bulan Syawal dan seterusnya, 11 bulan ke depan juga merasakan Allah dekat dalam hidup kita. Maka ketika nanti dia berdagang, dia tidak akan berani berbohong, korupsi. Ketika dia kerja di kantor, tidak akan berani mengambil milik orang lain. Mengapa? Merasakan Allah dekat dalam hidup, dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua,
Hikmah puasa itu saudara-saudara untuk melatih kita agar senantiasa mau dermawan. Kau lapar hanya sebentar. Ya, ketika selesai azan maghrib, lapar hausmu pun hilang. Sementara nasib saudara-saudaramu yang mereka di bawah garis kemiskinan, mereka sering mengalami daripada lapar dan haus, hal yang biasa. Mereka tidur di kolong jembatan, anak banyak dan sebagainya. Engkau diajarkan untuk puasa. Oh, begini rasanya orang-orang miskin di bawah baris kemiskinan. Mereka tidak menemukan makan dan minum. Engkau baru sebentar saja, begitu terasa badanmu lemah dan lemah. Saudara-saudara yang saya muliakan, maka Islam mengajarkan kepada kita jangan bakhil. Keluarkan sebagian rezeki daripada hartamu, keluarkan zakat fitrahmu, keluarkan zakat malmu, keluarkan sedekahmu, maka rezekimu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang saya muliakan, wa mimma razaqnahum yunfikun, dia nafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah titipkan kepadanya. Percis hadirin, orang yang bersedekah itu sebagaimana sumur, Pak. Kita perhatikan Bapak Ibu, ketika orang yang gali sumur, setelah keluar tangannya pun kepalan sakit luar biasa, capek, bajunya kotor. Tapi ingat, ketika air sumur itu keluar, air sering-sering diambil. Betul. Semakin sering air diambil, dibuat mandi kah, dibuat nyuci kah, masak kah, semakin sering air diambil dimanfaatkan, semakin bersih tuh air, semakin jernih tuh air. Begitu mah dengan zakat, dengan sedekah. Kalau ada orang mengatakan, buat apa Ustadz saya ambil airnya, udah kita capek tangan kita, baju kotor, udah nggak usah diambil tuh airnya, sayang banget. Bukan bagus itu airnya, justru tambah lama semakin keruh, semakin bau. Mengapa? Air tidak pernah diambil, air tidak mengalir. Begitu mah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara, maka saya belum pernah dengar ada orang yang bakhil jadi orang yang kaya raya. Ada orang yang dermawan tapi dia bangkrut, belum ada. Terus semakin banyak dia infakkan jalan Allah, semakin dan Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan saudara-saudara. Yang ketiga, ya, yang harus kita perhatikan nanti ketika masuk Ramadan, harus semua yang hadir pada hari ini atau yang berada di rumah, saya berpesan khatamkan Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jangan sampai saudara-saudara hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran identik dengan bulan suci Ramadan. Maka semua kita harus berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali pada bulan suci Ramadan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada keturunan-keturunan kita, agar mereka ini cinta kepada Al-Quran, dan Al-Quran akan memberikan syafa'atul uzmah kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, alhamdulillah di komunitas kita tilwatil Quran, Rotul Yasin, kita buat keluarga kita yang telah wafat, mudah-mudahan mereka mudah-mudahan ya pertemuan kita pada malam hari ini kita akan doakan bareng, kita baca Suratul Yasin tentang mudah-mudahan semua bacaan-bacaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir ini maupun yang jauh maupun yang dekat, jalan kaki kah, naik motor kah, naik mobil kah, mudah-mudahan semua rezeki yang telah dikeluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Ilham, doakan beliau selalu diberikan usia yang panjang. Amin. Dan amin ya Allah. Dan doakan juga pendopo Sambung Roso ini sedulur saya nggak mau atau sedekah dari hanya doa saya aja banyak rezeki, saya insya Allah bangun pendopo ini. Amin. Ya dulu semua di sini ini nyaman ya. Saat ini hidupnya nggak nyaman ya, tapi Allah insya Allah berikan kenyamanan ada di surga Allah. Amin. Ya, amin, ya. Minta doanya saya diberikan usia panjang, rezeki yang lancar ya, termasuk dari ya bangun pendopo ini lebih nyaman ya, karena tidak menutup kemungkinan terkadang itu ada tamu dari luar kota. Saya ini nggak tega Ustadz tidur di sini campur dengan lain gitu, ada sebenarnya, tapi saya tidak
memungkinkan tempatnya, jadi saya mohon maaf ya, mungkin ada yang nggak bisa tidur di sini. Doa tahun ini bangun ya sebisanya, amin amin. Dan ayo kita mulai, kita akhir dulu ini live. Ini saya live di YouTube, Ustadz. Kita akhiri sirnya Gus Dur, kita doa sirnya Gus Dur ini mengandung yang pertama kita mohon ampunan ya, mohon ampunan pada Allah. Yang kedua kita mohon mendapatkan agar ilmu yang manfaat hari ini, seperti yang sudah disampaikan Ustadz, ini ilmu yang manfaat seluruh, Masya Allah, luar biasa ya. Yang terakhir kita berharap mohon pada Allah agar amal ibadah kita ini disempurnakan. Amin. Ya, kemudian kita akhiri dengan sholawat ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, mudah-mudahan niat kita yang mengundang datangnya malaikat dan wewangian dengan sholawat. Mudah-mudahan malaikat bawa doa-doa kita ya. Ajab ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa ikni amalan solihan. Sholawat ya Rasulullah, salam alaik ya Rabbi asani wa daraj al-fatih ya uhailal judi wa amin, ya uhailal judi al-amin. A'udzu billahi minasy alhamdulillahirrahmanirrahim. Syiratal alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pesan saya satu, berpikir, berucap dan berperilaku agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam, selalu berpikir positif karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya badannya. Berucap yang baik-baik, yang positif karena ucapan adalah doa. Selalu berperilaku yang baik, rubah perilakumu jika ingin hidupmu berubah, karena Allah tidak akan merubah nasib satu jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Hendak paskan ragamu, kendalikan sukmamu. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ashqil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik.